Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di kota Bandung hingga menyebabkan banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Pemirsa, seorang sopir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tewas setelah menabrak pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Ya, sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, pengendara motor kritis setelah tertimpa truk pengangkut tanah yang oleng akibat terperosok ke dalam saluran air. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan dua sepeda motor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Ya, penumpang mobil membuka pintu tanpa disadari. Dari arah belakang ada pengendara motor arah berlawanan dan menabrak hingga korban tewas. Pemirsa, balita berusia 3 tahun yang dianiaya pacar tantenya yang berinisial RA usia 29 tahun saat ini kondisinya kritis. Sebelumnya kekerasan terhadap balita 3 tahun oleh tante dan kekasihnya viral di media sosial. Pemirsa, setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri, 4 jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan ayah kandung dimakamkan di TPU Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ya, suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai di Kabupaten Wonogiri. Ya, dipicu masalah utang piutang. Pelaku membunuh 2 orang sekaligus di waktu berbeda. Sementara keluarga korban Sunario meminta pelaku pembunuhan Sarmo dihukum mati karena aksi kejinya menghabisi korban. Ya, keluarga sejak awal mencurigai pelaku karena merupakan orang terakhir yang ditemui korban sebelum menghilang. Pelaku membawa kabur mobilnya yang sempat digadaikan pada korban serta melakukan pengancaman pada keluarga. Pemirsa, ratusan etnis Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Desa Belang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh. Ya, sebelumnya pada tanggal 14 November 2023 lalu, ratusan etnis Rohingya juga mendarat di lokasi yang sama. Ya, sementara pemirsa, akibat listrik padam, ini pengungsi Rohingya di lokasi pengungsian rumah susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur ini mengamuk. Ya, bahkan pengungsi bertindak anarkis dengan memecahkan kaca jendela dan merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian tersebut. Kedatangan pengungsi Rohingya membuka tabir dugaan praktek penjualan orang. Ya, sejumlah jaringan TPPO internasional terungkap dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hujan abu akibat letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat pada pekan lalu ini menewaskan 23 pendaki. Ya, meski menjadikan lahan subur, letusan Merapi menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat dan juga produksi pertanian. Jelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat. Ya, selengkapnya usai jeda berikut pemirsa, tetaplah di... Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya penguatan terhadap KPK. Ya, salah satunya dengan menyeret para koruptor ke Nusa Kambangan. Lantas bagaimana tanggapan Gen Z terkait pilihan Capres-Cawapres dan debat perdana Capres pada malam ini? Ya, sejumlah Gen Z mengaku telah memiliki pilihan namun tetap masih menjadikan debat Capres sebagai referensi. Sementara Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menyatakan telah melakukan hitung-hitungan jelang debat perdana Capres pada hari ini. Ya, Ganjar Pranowo akan menyampaikan gagasan secara super efektif, tajam, dan tersampaikan kepada masyarakat. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Mahfud membuka bazar sembako murah sekaligus menerbangkan layang-layang bersama masyarakat. Ya, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud MD membuka posko sekaligus pelatihan sablon gratis di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dapat dukungan dari relawan usaha warteg se-Jabodetabek. Sedangkan pasangan Anies Caimin mendapat dukungan dari Partai Pelita. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Cirebon. Ya, dugaan pelanggaran ini terkait keterlibatan membawa anak-anak saat kampanye. Sementara pasangan calon presiden nomor dan wakil presiden maksud kami nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menggelar pertemuan dengan para simpatisan di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan tersebut pemirsa, Prabowo menyebut dirinya akan melanjutkan dan mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS serta KIP dan Kartu Prakerja.
Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 terbagi dalam 5 sesi, meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Ya, debat Capres pertama digelar malam nanti dengan tema pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, selengkapnya usai. Terima kasih Anda masih di Sindo Pagi, pemirsa. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Ya, anak-anak terjepit ketika warga berebut mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Sementara ratusan warga Kota Bau-Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Ya, pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau-Bau. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket di beberapa daerah. Iya, di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pemirsa, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai rawit Rp100.000 per kilonya. Pemirsa, 3 anggota TNI pembunuh Imam Mashkur divonis penjara seumur hidup. Vonis tersebut dibacakan dalam Pengadilan Militer 208 Jakarta. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Ya, Rafael juga diduga menerima gratifikasi lebih dari 16 miliar rupiah. Ya, pemirsa, kembali kami menemani Anda dalam Sindo Pagi dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama di Sindo Pagi. Ya, pemirsa, berlibur sambil menjelajahi tanah Minang, kali ini di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat, yang menyimpan sejuta keindahannya. Ya, sambil bermain surfboard dijamin membuat liburan Anda menyenangkan dan tak terlupakan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, dan saksikan debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Sindo News TV hari ini, 12 Desember 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan juga iNews.id. Ya, semoga awal pagi ini menjadi semangat bagi Anda. Saksikan terus Sindo Pagi setiap hari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Nadia Valeri. Dan saya Kevin Pakan, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.